Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Marlia Ulfa, asal sekolah SD Negeri 004, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua pada kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah hasil dari video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar nanti pembelajaran ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kelancaran dalam proses belajar mengajar. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Devina, Aira, Al-Fatih, Nur, Hawa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional Ibu Kita Kartini. Literasi selama 15 menit. Ini sudah Ibu tayangkan di slide, ada juga di halaman buku kalian, halaman terakhir. Ceritanya tentang kisah Merak dan Gagak Putih. Sudah dapat? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1,
Tujuannya apa biasanya? Berekreasi. Begitu juga dengan tujuan kalian datang sekolah belajar. Kita datang ke suatu tempat, kita melaksanakan sesuatu hal kegiatan, pasti ada tujuan yang sama kayak kalian belajar sekarang ini. Ada tujuannya. Tujuannya ada 5 di sini. Yang pertama, setelah mendiskusikan cerita, peserta didik mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan sila kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, nanti akan Ibu bentuk kalian 2 kelompok terdiri dari 3 orang. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran dari PKN. Sekarang pembelajaran kedua dari SBDP adalah setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai macam patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan dalam membuat patung. Yang kedua, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan pasisin, siswa mampu membuat model patung. Sekarang Ibu akan menampilkan suatu video pembelajaran, ya. Mohon diperhatikan, dibuka alat tulisnya, kalau ada yang penting dicatat ya. Sudah siap? Jangan lupa di buku catatannya ditulis tema berapa sekarang? Tema 1, subtema 1, PB 2. Assalamualaikum wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna di sini. Kali ini Ibu akan mengajar tentang kelas 6, tema 1, selamat kenal hidup, subtema 1, pembelajaran 2. Di hari libur, Rani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila dalam Pancasila. Siapa yang masih ingat Pancasila ada berapa? Ada 5. Yang pertama siapa bisa? Devina. Bunyi sila pertama adalah Al-Fatih. Dalam manusianya ada dan beradab. Halwa. Tuhan Indonesia. Dalam bermasyarakat. Perwakilan. Kelima. Ya. Nah, dari sila 1 sampai 5, kira-kira sikap yang ditunjukkan oleh Edo dan teman-temannya itu termasuk sila keberapa? Ada yang tahu? Yang kedua? Coba. Ayo kita perhatikan. Ibu lanjutkan ya. Tahukah kamu? Coba dilihat ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. 3, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang hadir dan beradab adalah: yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Lihat ya, ini nilai-nilai yang terkandung dalam, kan tadi di awal Ibu sudah jelaskan kita akan belajar tentang sila pertama dan sila kedua. Ini adalah kandungan dari sila pertama dan nilai sila yang kedua. Tadi yang di awal yang diceritakan kalau Edo sakit kira-kira masuk sila pertama atau kedua? Tadi kalian bilang sila berapa? Sila kedua ya? Coba kita lihat
1, 2, 3, atau 4 poinnya? Poin yang mana dia masuk? Angkat tangan yang tahu, Devina? 1 sama 2, persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia. Harusnya masuk ke poin 3, solidaritas antar sesama manusia. Kenapa kita solidaritas? Ya berarti menghargai hak dan kewajiban sesama, ya, saling menyayangi, ya. Karena kita solidaritas, makanya kalau ada yang sakit kita jenguk, kalau ada yang kesusahan kita bantu. Misalnya ada yang jatuh dari sepeda, kita biarin aja nggak? Berarti kita bantu. Itu berarti kita udah menerapkan sila kedua. Nah, bagaimana dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Berarti yang ada hubungannya dengan ketuhanan, Tuhan berarti berhubungan dengan agama, ya kan? Itu masuk di sila pertama. Contohnya takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada yang agamanya. Kalau di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui? 6. Ada apa aja? Islam. Ya. Udah ada 6 ya yang diakui. Nah, itu kalau kita tidak saling menghormati, tidak saling bertoleransi, pecah kita jadinya, ya, saling terpecah belah. Makanya takwa terhadap Tuhan Maha Esa, terserah mau memeluk agama apapun, terserah, ya. 2, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kalau yang Islam sholat menghargai, jangan ribut dulu. Kalau yang Kristen lagi kebaktian atau lagi beribadah, ya kita tidak boleh mengganggu, ya. Kerukunan antar umat beragama. Karena di Indonesia ini sangat beraneka ragam, ya. Kita harus menjaga itu untuk menjadi kerukunan antar umat beragama. Ibu lanjutkan, ya. Antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Dalam pembelajaran 2 ini, kita akan membahas 2 sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Yang pertama, kita bahas sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 kepercayaan yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan agama Konghucu. Berikut ini adalah beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan baik-baik, ya. Gambar berikutnya adalah contoh kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Merawat tanaman merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa. Berarti tanaman termasuk sila keberapa? Kalau rasa syukur kita ucapin ke siapa? Rasa syukur. Hah? Ke Tuhan. Kalau berhubungan dengan Tuhan berarti sila ke satu. adalah muatan KPKN untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari akan ibu tampilkan dalam berbagai gambar. Perhatikan baik-baiknya. Gambar pertama, 4 orang anak yang bermain tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Gambar kedua, sekelompok orang menolong korban bencana banjir. Yang ketiga, kedua anak tersebut bersalaman kepada kedua orang tuanya ketika akan keluar rumah. Yang keempat, seorang anak laki-laki menolong temannya jatuh dari sepeda. Yang kelima, memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu. Yang keenam, bermain lompat tali.
dengan rukun bersama teman-teman. Dan terakhir, menjenguk teman yang sakit. Itulah contoh sila kedua. Amatilah gambar berikut ini. Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar ini. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Anak-anak ibu juga bisa mengisinya di kolom komentar ya, sesuai dengan nomor pada gambar berikut. Ada 8 gambar yang akan ibu sajikan, jadi perhatikan baik-baik. Nah, ada 8 gambar. Ibu minta pertama kalian bagi 2 kelompok dulu. Ibu yang pilih ya. Kelompoknya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tulis nama anggota ya. Nah, ini didiskusikan dulu. Ya. Coba perhatikan. Perhatikan, ada 8 gambar di kertas kalian ya. Itu ada petunjuk pengerjaannya, Nak. Petunjuk pengerjaan. 1. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. 2. Dengan kelompokmu diskusikanlah gambar di bawah ini. 3. Masukkan nomor gambar pada kolom yang tersedia sesuai dengan contoh sila yang benar. Nah, itu adalah petunjuk pengerjaan. Sudah? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ya, Nak. Jangan lupa tulis nama anggotanya. Partner. Ya, kelompoknya Devina dan Nurdina sudah selesai. Sudah? Kelompok Nurdina sama Devina udah? Kelompok Aira, Fatih sama Hawa udah? Udah. Sekarang siapa yang mau maju duluan? Kelompok siapa? Karena tadi Devina dan Nurdina. Ayo, maju. Nah, ayo hadap ke depan semua. Satu, 3, 6 dan 8. Oh, ada berbeda sedikit ya Devina ya sama Nurdina. Nah, yang sila kedua 2, 4, 5 dan 7. Sila nomor 1 itu harusnya masuk ke sila pertama. Ya, periksa ya. Nomor 2 harusnya masuk ke sila kedua. Karena saling berbagi. Ya. Ketiga, gambar ketiga itu masuk ke toleransi antarumat beragama, berarti sila pertama. Yang keempat masuk karena dia menjenguk teman yang sakit, termasuk sila kedua. Kelima, gambar kelima masuk ke sila kedua juga. Gambar 6 masuk ke sila kedua. Gambar 7 masuk ke sila kedua.
Gambar 8, ada seorang anak yang mencium tangan orang tuanya, ibunya. Termasuk sila keberapa? Berarti tadi tidak dengar penjelasan video. Ayo. Masuk ke kedua. Mana yang salah? Ada berapa yang salah? Kelompok kedua, Devina? Salah 4. Nah, berarti kalau nilai 50 nilainya. Kalau kelompok pertama berapa? Salah berapa? Oh, salah 1. Tepuk tangan untuk kelompok Devina dan Nurdina karena salah 1. Sekarang buka buku halaman 27. Nah, sekarang bukan kerja kelompok lagi, tapi kerja mandiri. Coba dilihat, nah. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Maksudnya menerapkan itu apa? Yang akan kamu lakukan nanti di rumah. Ada 3. Lalu kamu pilih di antara 3 itu 2 yang bisa kamu terapkan di rumah. Bagaimana cara kamu menerapkannya? Sudah selesai? Sudah? Ya, sekarang siapa yang mau mempresentasikan? Oh iya, Devina. Ayo Devina. 3 contoh atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. 1. Jika ada yang berbeda agama, kita tidak boleh menolaknya. 2. Menyiram tanaman. 3. Sholat 5 waktu. Berikan 3 contoh atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. 1. Membantu ibu di rumah. 2. Membantu korban banjir dengan menyalurkan dana. 3. Kerja kelompok. Nah, bentar. Ibu mau nanya dulu. Kalau tadi yang pertama bilang nyiram tanaman ya? Kalau nanti diterapin di rumah gimana? Emang ada di rumah ada tanaman? Itu berarti kenapa dibilang itu sila pertama? Masuk dalam sila pertama. Rasa syukur ke Allah. Oh, rasa syukur ke Allah. Ya, Nak ya, betul Nak? Nah, karena kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, rasa syukur, maka itu kita merawat tanaman dengan baik, karena bersyukur masih ada tanaman ya, makanya dirawat. Nah, lalu yang sila kedua tadi ada yang membantu apa? Membantu ibu di rumah. Membantu ibu di rumah termasuk sila kedua. Menghormati orang tua juga termasuk sila kedua. Menghormati kakak, menyayangi adik itu termasuk sila kedua. Dan membantu tadi apa? Membantu korban banjir. Oh ya, terima kasih ya. Baik, yang sudah selesai dikumpul ke depan. Bukunya dikumpul sama Devina. Devina tolong ambilkan. Nah, sekarang coba lihat di buku halaman 28. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan. Nah, menurutmu, pendapatmu, ketika melihat patung tersebut, apa pendapatmu? Bagus. Terus? Oh, cantik. Menarik ya? Menarik. Kira-kira bisa nggak kalian buat? Kira-kira bisa nggak kalian buat? Karena untuk membuat sebuah patung harus memiliki teknik tertentu. Nggak sembarangan buat patung, harus memiliki teknik tertentu. Biasa nanti teknik tertentunya kita akan pelajari di pembelajaran berikutnya ya. Nah, patung biasanya tuh bisa dibuat, kalau sekarang ini bisa dibuat dari tanah liat. Plastisin juga bisa kalau tidak ada tanah liat di lingkungan sekitar. Karena membuat dari tanah liat juga susah karena
apa? Hah? Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi lainnya itu peninggalan agama Buddha. Dia biasanya pakai patung. Orang Hindu yang ada di Bali banyak sekali patungnya, karena dia salah satu cara dia untuk beribadah yaitu dengan patung itu, ya, sebagai sarana ibadah, ya. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan. Pernah lihat nggak patung untuk mengenang jasa pahlawan yang ada di Balikpapan? Monumen Perjuangan Rakyat. Itu untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Contohnya kayak di ruangmu. Keempat, penghias bangunan taman atau tempat lainnya. Di taman ada patung bebek, ada patung gajah, ada patung lain sebagainya, air mancur, itu sebagai penghias. Yang kelima, dinikmati keindahan bentuk. Itu fungsi-fungsi dari patung, ya. Lalu yang di atas tadi candi. Nah, itu Candi Borobudur, adanya di Magelang, Jawa Tengah, ya. Yang kedua, gambar kedua, kalian pernah lihat deh? Itu namanya patung apa? Hah? Pernah lihat? Ada di mana? Nggak tahu? Gimana ya? Ibu kota negara. Ibu kota negara di mana? Jakarta. Itu yang disebut Monas. Monas singkatan dari Monumen Nasional. Jadi orang-orang kira-kira biasanya itu patung apa? Monas, Bu. Monas itu apa? Nggak tahu. Padahal Monas itu singkatan dari Monumen Nasional. Bisa naik nanti kalau kalian ada rezeki, bisa jalan-jalan ke Jakarta, bisa naik ke atas sana. Di atas sana ada lidah api yang terbuat dari emas, dilapisi emas, ya. Termasuk Monumen Nasional. Nah, dilihat ini nah. Membuat patung, karena zaman dahulu biasanya membuat patung kalau di sekitar daerah Jawa-Jawa itu pakai bahan yang ada, ya, yang banyaknya terbuat dari tanah liat. Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi pada zaman modern. Patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Spiritual itu agama, ya, agama atau keyakinan. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Nih, ada patung Sang Buddha. Itu berarti untuk keagamaan Buddha. Patung pemakaman di daerah Toraja, ya, patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, ini ibu pernah kesini nih. Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, ya. Sekarang ayo kita membuka patung Nusantara. Yang plastisin yang sudah disusun bawah, ayo sekarang dibuat. Kalian mau buat apa? Mau buat patung? Patung apa? Terserah. Saya membuat patung Monas dan patung dekorasi. Saya membuat patung dekorasi. Kamu tadi sudah selesai membuat patung, berarti kita masuk ke soal evaluasi. Ibu membagikan satu-satu, tulis nama, tahunnya. Udah selesai? Ya. Pasti kalau kumpulin.
ini evaluasi kalian ada yang benar semua ya. Selamat yang benar semua. Devina bisa diambil. Hawa 90, Aira 60, diulang lagi nanti ya Nak ya. Nurdina 70 dan Muhammad Al-Fatih 70. Kalau ada yang salah nanti dibenerin ya. Karena sudah selesai proses belajar kita, sudah ditutup dengan evaluasi, sekarang bantu Ibu untuk menarik kesimpulan. Tadi seharian kita sudah belajar tentang muatan PPKN dan SBDP. Sekarang bantu Ibu untuk menarik kesimpulan. Apa sih kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu apa yang kalian pelajari seharian itu tadi. Nah, Ibu akan menulis di sini. Kesimpulan pertama yang tadi kalian sudah pelajari itu apa? Siapa yang mau mencoba? Pertama, menghargai agama orang lain. Berbeda ya. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan. Orang Yang kesusahan. Sekarang Ibu tanya, sikap menghargai agama yang berbeda berarti apa itu? Penerapan Sila pertama. Kalau yang tadi membantu orang kesusahan, Penerapan sila kedua. sila kedua. Siapa lagi? Ini Hawa. Diberitakan sahabat patung monumen. Ayo, patung monumen apa patungnya memang? Monumen, iya, untuk mengenang jasa kan? Patungnya siapa memang? Patung monumen Jenderal Sudirman ya? Sudirman. Apa lagi? Apa? Patung buaya dan mutiara ada di Surabaya. Ini adalah penarikan kesimpulan dari pembelajaran kita sehari ini ya. Ada 1 sampai 7. Ya. Dengan selesainya menarik kesimpulan berarti kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Menutup pembelajaran dengan menyanyikan lagu daerah. Harus dengan senang ya Nak. Berjudul Anak Kampung Saya. Yang keras suaranya ya. Mana di mana anak kampung saya? Anak kambing saya ada di pohon bambu. Mana di mana Silakan Bapak. saya? Teman akrab saya ada di kampung baru. Caca Marica Ya, udah selesai kita menyanyikan lagu daerah. Sekarang bisa Devina untuk menyiapkan